Ini adalah serigala abu-abu atau Canis lupus. Dalam studi genetik, membuktikan bahwa mereka adalah kerabat terdekat dari anjing domestik di seluruh dunia. Meskipun anjing memiliki banyak ras, namun ternyata mereka diturunkan dari satu spesies yang sama. Dan faktanya, mereka adalah satu-satunya karnivora besar yang telah didomestikasi manusia. Selain itu, anjing ternyata menjadi hewan pertama yang didomestikasi. Mereka sudah hidup bersama manusia, bahkan saat manusia masih menjalani hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Manusia sangat berpengaruh terhadap evolusi anjing. Bahkan, bila kita berbicara hewan peliharaan yang menjadi sahabat terbaik manusia, anjing adalah jawabannya. Tetapi, bagaimana serigala yang identik dengan hewan buas kini menjadi sahabat manusia? Untuk melihat awal mula domestikasi anjing, kita harus pergi ke Eurasia sekitar 30.000 tahun yang lalu, saat dimana manusia masih mengandalkan hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Pada saat itu, serigala yang hidup liar mulai tertarik dengan kem-kem yang dibuat manusia. Awalnya, manusia akan mengusir serigala-serigala yang terlihat agresif. Namun, lama-kelamaan, serigala yang terlihat tidak mengancam akhirnya dibiarkan begitu saja oleh manusia. Kedatangan serigala ke kem yang dibuat manusia tidak lain dan tidak bukan karena faktor makanan. Dengan indera penciuman 100 kali lebih baik dari manusia, tentu mudah saja bagi serigala-serigala itu untuk mendeteksi makanan yang dimasak manusia. Serigala kemudian mendapat keuntungan dari makanan-makanan sisa yang dibuang manusia. Mereka tidak perlu lagi susah payah untuk berburu. Selama ribuan tahun, mereka telah mengikuti kemanapun manusia pergi. Selama itu pula, berangsur-angsur, serigala yang lebih toleran dengan manusia ini akhirnya lama-kelamaan menjadi sahabat manusia. Dan selama itu pula, perlahan mereka akhirnya menyimpang dari spesies yang hidup liar. Merekalah awal mula dari anjing domestik saat ini. They followed their noses to the edge of our camps and discovered an unexpected prize. Our garbage. Ini adalah sebuah mekanisme domestikasi yang dikenal dengan jalur komensal, di mana hewan mendekati manusia karena tertarik dengan makanan sisa manusia atau mangsa yang juga mendekati manusia. Penjabaran di atas adalah hal yang paling umum digunakan untuk menjelaskan awal mula hubungan manusia dengan anjing. Kehadiran serigala yang tinggal di sekitar kem manusia awalnya tidak terlalu menimbulkan dampak yang menguntungkan untuk manusia, tetapi tidak juga merugikan. Inilah hal yang disebut dengan komensalisme. Namun, lama-kelamaan, manusia menyadari adanya manfaat dari serigala-serigala di sekitar mereka. Serigala dapat menjadi alarm saat ada binatang buas atau bahkan suku manusia lain, sekaligus dapat menjadi penjaga dari kehadiran binatang buas tersebut. Tentu yang mereka lakukan bukan untuk melindungi manusia. Ini hanya sebuah insting alami saat ada bahaya mengancam. Tetapi apa yang dilakukan serigala-serigala ini secara tidak langsung telah melindungi dan membantu manusia. It's likely the camp wolf's earliest service to humans was as an alarm to danger. In protecting her own young, this camp wolf unintentionally protected the humans. Kedekatan serigala dengan manusia telah membuat ikatan satu sama lain. Yang awalnya mereka hanya pemulung dari makanan sisa, lama-kelamaan mereka akhirnya menjadi peliharaan manusia. Hubungan serigala dengan manusia ini akan mengubah perilaku dan genetik dari serigala itu sendiri, hingga akhirnya memunculkan protodog, sekaligus membuatnya menjadi hewan pertama yang didomestikasi manusia. Telah terbukti bahwa anjing domestik berasal dari serigala prasejarah yang hidup di masa Pleistosen. Dan di masa sekarang, anjing memiliki kerabat dekat, yaitu serigala abu-abu modern.
di mana keduanya memiliki kesamaan DNA hingga 98%. Mereka memiliki nenek moyang yang sama, dan keduanya terpisah sekitar 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Bahkan anjing domestik diklasifikasikan sebagai subspesies dari serigala abu-abu atau Canis lupus, sebagai subspesies Canis lupus familiaris. Manusia dan anjing telah berevolusi bersama. Lalu bagaimana? Sekarang, anjing menjadi sangat beragam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di video tentang domestikasi kucing, bahwasannya organisme baru dapat dikatakan domestik saat genetika mereka telah diubah secara permanen lewat pembiakan atas campur tangan manusia. Pada awalnya, tentu anjing-anjing ini masih terlihat seperti serigala. Kemudian, lama-kelamaan mereka menyimpang dari serigala. Pada suatu masa yang dikenal dengan revolusi pertanian, yang dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu, anjing memiliki sebuah bentuk adaptasi. Dijabarkan pada penelitian yang terbit di tahun 2016, menunjukkan bahwa anjing memiliki lebih banyak salinan gen EMY2B, di mana ini adalah kode enzim yang berfungsi untuk memecah pati. Artinya, kemungkinan anjing telah mampu untuk mencerna beras dan gandum. Ini berbeda dengan nenek moyang serigalanya yang lebih karnivora. Dan ini juga sangat berkaitan erat dengan pola makan manusia di era revolusi pertanian, di mana manusia yang awalnya berburu dan pengumpul akhirnya mulai menanam dan membudidayakan makanan mereka sendiri. Di antaranya adalah gandum dan beras. Artinya, anjing telah beradaptasi mengikuti pola makan manusia. Manusia dan anjing telah menjalani persahabatan selama ribuan tahun. Bahkan orang-orang terdahulu telah menunjukkan ikatan emosional terhadap anjing. Banyak bukti arkeologi di makam-makam kuno, mulai dari masa Pleistosen akhir hingga pertengahan Holosen, yang menunjukkan anjing yang dikubur berdekatan dengan manusia. Contohnya, makam di Jerman berusia 14.000 tahun, terdapat 2 orang yang dikubur bersama 1 ekor anjing. Di Timur Tengah, makam berusia 12.000 tahun menunjukkan seorang wanita yang dikubur bersama seekor anak anjing. Tapi, kenapa anjing dapat memiliki ikatan yang begitu erat dengan manusia? Dalam sebuah penelitian terbaru, telah mengungkapkan adanya pengaruh oksitosin dalam terbentuknya hubungan baik antara anjing dan manusia. Oksitosin sendiri adalah hormon yang juga berperan dalam ikatan sosial manusia, termasuk ikatan ibu dan bayi, di mana anjing dan manusia saling melepaskan oksitosin saat menghabiskan waktu bersama. Anjing mampu membedakan ekspresi wajah manusia yang positif dan negatif, dan akan bereaksi sesuai dengan itu. Tetapi, meskipun begitu, tidak semua menganggap anjing sebagai sahabat. Di beberapa tempat atau kebudayaan, justru berlaku sebaliknya. Sejak hidup berdampingan dengan manusia, manusia telah membawa anjing ke berbagai belahan dunia. Anjing perlahan mengalami perbedaan dari serigala. Perbedaan itu muncul karena faktor lingkungan dan sebuah cara yang dilakukan manusia yang disebut dengan pembiakan selektif. Ini adalah cara mengawinkan atau membiakkan tumbuhan maupun hewan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat genetik tertentu. Contoh paling mudah untuk memahami mekanisme ini, kita dapat melihatnya pada hewan ternak seperti ayam dan sapi. Sebagian jenis ayam dikembangkan untuk menghasilkan telur, dan sebagian lagi untuk menghasilkan daging. Begitupun pada sapi, sebagian dikembangkan untuk menghasilkan susu, sebagian lagi untuk menghasilkan daging. Mereka sebenarnya adalah spesies yang sama, namun melalui pembiakan selektif, akhirnya menghasilkan sifat tertentu. Pembiakan selektif pada anjing telah dilakukan manusia untuk menghasilkan sifat-sifat seperti sebagai pemburu, penjaga, maupun anjing penggembala. Dan semakin kesini, anjing telah dikembangkan dengan fungsi yang lebih beragam lagi. Pembiakan selektif juga memunculkan berbagai perbedaan ciri fisik. Anjing adalah hewan domestik yang memiliki keragaman yang sangat banyak. Saat ini, ada sekitar 300 hingga 400 ras anjing yang diakui di seluruh dunia. Namun, ternyata sebagian besar ras tersebut sebenarnya hadir belum lama ini. Mereka berasal dari era Victoria yang hanya berjarak sekitar 200 tahun yang lalu. Di mana di era itu,
pertunjukan anjing menjadi fenomena yang sangat populer dan mendorong manusia membiarkan berbagai ras anjing. Di era itulah, mayoritas ras anjing yang kita lihat sekarang mulai dikembangkan. Tetapi, bila anjing domestik diturunkan dari serigala, lalu bagaimana dengan spesies anjing liar? Apakah mereka memiliki hubungan? Di Indonesia, kita mengenal anjing ajak dan anjing bernyanyi Papua yang merupakan anjing yang hidup liar. Untuk anjing ajak, mereka adalah spesies tersendiri yang merupakan anjing asli dari Nusantara dan tidak sama dengan serigala, bahkan genusnya saja berbeda dengan serigala maupun anjing domestik yang berasal dari genus Canis, sementara anjing ajak berasal dari genus Coon. Bila dibandingkan dengan anjing ajak, anjing domestik lebih berkerabat dengan serigala. Sementara itu, di Indonesia juga ada yang namanya anjing kampung. Meskipun terkadang sama-sama berwarna coklat kemerahan, namun anjing kampung dan anjing ajak bukanlah spesies yang sama. Anjing kampung merupakan spesies domestik yang diimpor dari wilayah lain. Anjing ajak merupakan salah satu keragaman hayati Indonesia yang harus kita jaga, karena sayangnya mereka sekarang dikategorikan terancam punah. Di Afrika ada anjing liar yang juga cukup dikenal, dan mereka juga spesies tersendiri, jadi mereka juga berbeda dengan serigala dan anjing domestik. Selanjutnya, di Indonesia juga ada anjing bernyanyi dari Papua. Dinamai demikian karena anjing ini memiliki lolongan yang unik yang diasosiasikan sebagai nyanyian. Saat ini, klasifikasi anjing bernyanyi Papua masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli menganggap mereka adalah ras anjing domestik. Sebagian lagi menganggap mereka adalah spesies tersendiri, yaitu Canis halstromi. Sementara itu, pada tahun 2005, seorang ahli mamalia, Christopher Wozencraft, menggolongkan anjing bernyanyi Papua dan dingo dari Australia sebagai subspesies dari Canis lupus, yaitu Canis lupus dingo. Ya, memang anjing bernyanyi Papua dan dingo merupakan kerabat dekat. Tapi intinya, status taksonomi mereka masih perlu ditinjau lebih lanjut. Sebagai spesies pertama yang didomestikasi, anjing telah menjadi sahabat dekat manusia selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Meskipun nenek moyang mereka adalah serigala yang menakutkan, namun manusia telah menyeleksi mereka hingga menjadi anjing yang kita kenal sekarang, menciptakan sebuah hubungan sosial antar kedua spesies yang berbeda ini. Itulah dia pembahasan tentang domestikasi anjing. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.